Bahners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film berjudul The Green Knight tahun 2021 akan menceritakan tentang seorang calon raja yang biasanya digambarkan sebagai sosok cerdas, berani, dan tangguh. Tapi tidak, dengan sosok satu ini. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, semitriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Berlatar pada abad kelima tepat di hari Natal, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gawain yang terbangun di pagi hari setelah disiram air oleh Ethel, kekasihnya, di rumah bordil, yang memang pekerjaan Ethel adalah seorang wanita yang suka berjualan atau lebih sering dipanggil dengan nama sebutan wanita pengencerit. Gawain pun langsung pulang ke rumah dan kita akan diperkenalkan dengan ibunya Gawain yang bernama, kita panggil saja si ibu. Beliau adalah seorang penyihir yang cukup hebat dan terampil, di mana Gawain dan si ibu ternyata adalah anggota keluarga kerajaan Inggris yang saat itu masih dipimpin oleh seorang legenda, yaitu Raja Arthur, satu-satunya orang yang bisa mencabut pedang Excalibur dari batu, yang kisahnya sendiri tersohor sampai saat ini. Kebetulan hari itu Raja Arthur sedang melakukan pertemuan meja bundar dengan para kesatria, di mana Gawain rupanya adalah keponakan Raja Arthur yang saat itu diajak duduk bareng bersama mereka, meski sebenarnya Gawain merasa malu dan minder harus kumpul dengan orang-orang hebat seperti ini. Good to have once. Sebagai seorang paman yang ingin membanggakan keponakannya, Raja Arthur pun meminta Gawain untuk menceritakan kisah atau pengalaman hebat dalam hidupnya di hadapan para kesatria. Namun, boro-boro kisah hebat, ikut perang saja belum pernah. Kerjaan Gawain setiap hari hanyalah makan, tidur, nyadu, kadang pacaran sama Ethel di rumah bordil, main game, nyekrol tobrut di TikTok. Tidak ada satupun hal yang bisa dibanggakan dalam hidupnya, sehingga Gawain dengan belak-belakan mengaku bahwa ia tidak punya apapun untuk diceritakan. None to tell, King. Tepat di waktu yang bersamaan, si ibu sedang melakukan praktik sihir yang biasa digunakan untuk memanggil makhluk halus, dan tiba-tiba ya, sesaat setelah si ibu selesai melakukan ritualnya, muncullah sosok jin bernama The Green Knight alias kesatria hijau yang berwujud menyerupai kayu, datang masuk ke area pertemuan meja bundar untuk memberikan sebuah surat yang langsung diambil oleh sang ratu. Dalam kesurupannya itulah sang ratu menjadi perantara untuk The Green Knight mengutarakan niatnya datang ke sana, yaitu untuk menantang salah satu kesatria kebanggaan Raja Arthur dalam sebuah challenge yang dinamakan permainan kematian, untuk menguji seberapa kesatrianya orang tersebut. Take up arms and try with honor to land a blow against me. The Green Knight memberikan kapaknya sekaligus mempersilahkan sang kesatria terpilih untuk memenggal kepalanya, dan setahun kemudian sang kesatria terpilih itu harus datang ke gereja hijau miliknya untuk mengembalikan kapak tersebut. Saat para kesatria kebanggaan Raja Arthur memilih diam dan enggan melakukannya, Gawain dengan cekatan menawarkan dirinya untuk maju setelah menyadari bahwa ini mungkin adalah saat yang tepat untuk dirinya memiliki kisah hebat yang bisa ia ceritakan kepada semua orang. Menggunakan pedang Excalibur yang Raja Arthur pinjamkan, Gawain akan memenggal kepala The Green Knight tepat disaksikan oleh para kesatria, dan Never forget what happened here. Dan ya, alangkah terkejutnya Gawain saat melihat The Green Knight bangkit kembali mengambil kepalanya sendiri. Ia berkata bahwa 1 tahun lagi, tepatnya hari Natal tahun depan, Gawain harus datang ke gereja hijau sendirian tanpa ditemani siapapun untuk mengembalikan kapak miliknya.
1 tahun berlalu sangat cepat, kisah Gawain yang memenggal kepala The Grey Knight pun menyebar luas ke semua orang bahkan sampai keluar kerajaan. Kini, Gawain sudah dianggap sebagai kesatria sejati yang pemberani, tidak seperti dulu yang sering dianggap hanya sekedar mas-mas biasa yang hobi jajan sembarangan. Selama 1 tahun itu pula lah, Gawain sebenarnya tidak pernah tenang. Di depan semua orang saja ia terlihat bangga dan sok kesatria. Padahal dalam lubuk hati terdalamnya, Gawain merasa teramat sangat khawatir, takut, deg-degan dengan apa yang akan dilakukan The Grey Knight ketika nanti ia datang ke gerejanya. Cutting a melon. Suatu malam, Gawain menghadap sang paman yaitu Raja Arthuur yang ingin memberitahu tentang permainan kematian yang sudah terjadi setahun lalu, di mana Raja hanya ingin memastikan keponakannya akan menepati janji kepada The Grey Knight untuk mengembalikan kapak gerejanya, sehingga makin ketar-ketirlah Gawain yang takut jika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya nanti. You must seek him out. Was it not just a game? Tak hanya sang paman saja yang mendesak Gawain pergi ke gereja The Grey Knight, sang ibu bahkan membuat seutas kain berwarna hijau yang sudah dibejeb-bejeb alias diberi mantra sebagai jimat, pertanda bahwa sang ibu sama-sama mendukung dan merestui kepergian Gawain menuju ke gereja hijau milik The Grey Knight. Take this now. My boy. Berbeda dengan paman dan ibunya, Esel sang kekasih tampak tidak ikhlas melepas kepergian Gawain yang belum jelas nasibnya nanti, apakah akan pulang dengan keadaan masih hidup atau tinggal nama. Entahlah, Esel tidak punya hak untuk melarang-larang, ia hanya bisa menitipkan sebuah bandul kalung agar Gawain selalu ingat kepadanya. Menggunakan seekor kuda sebagai kendaraan sekaligus teman satu-satunya yang ia miliki, Gawain sendirian mengembara menuju arah utara untuk mencari gereja hijau sesuai dengan pengakuan The Grey Knight sesaat sebelum ia dipenggal, di mana The Grey Knight juga sempat mengatakan tentang 4 kriteria sebagai seorang kesatria sejati, di antaranya dermawan, sopan, setia, dan selalu menepati janji, sehingga petualangan ini bertujuan untuk membuktikan kualitas diri seorang Gawain, apakah ia memiliki keempat kriteria tersebut atau tidak. Saat melewati zona bekas peperangan, Gawain tak sengaja bertemu dengan seorang pemuda miskin kelaparan yang mengaku tahu arah jalan menuju gereja hijau milik The Grey Knight. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Gawain memberikannya 1 keping koin senilai 1.000 perak rupiah sebagai imbalan atas bantuannya. Here, kindness. Di sini sudah jelas bahwa Gawain tidak masuk dalam kriteria pertama seorang kesatria sejati, yaitu sifat dermawan. Meski membawa cukup banyak uang dan tahu bahwa pemuda itu sedang kelaparan, Gawain terlalu egois, pelit, dan terlalu takut kehabisan bekal di perjalanan jika ia memberi lebih kepada pemuda tersebut. Thank you. Saat memasuki hutan, Gawain benar-benar tak menduga jika pemuda tersebut membawa 2 temannya untuk mencegat dan membegalnya. Mereka mengambil kuda termasuk menjara semua koin yang menjadi bekal di perjalanan dan meninggalkan Gawain dengan kondisi terikat di dalam hutan. Beberapa saat berlalu, Gawain akhirnya berhasil melepaskan diri dengan cara memotong talinya menggunakan pedang yang tergeletak di tanah. Setelah itu, ia pun tak segannya menemukan sebuah rumah di dalam hutan yang tanpa punten-punten acan, punten itu artinya permisi atuh. Tanpa permisi acan, Gawain pun memasuki rumah tersebut dan tidur di ranjang setelah mengira jika penghuninya sedang tidak ada di tempat. Dan lagi, disinilah letak kegagalan Gawain yang tidak bisa memenuhi kriteria kedua sebagai kesatria sejati, yaitu sikap sopan. Ia dengan selonong boy masuk begitu saja ke rumah orang lain tanpa memastikan terlebih dahulu apakah masih ada penghuninya atau tidak. What are you doing in my bed? I'm very sorry, I did not see you. I thought there was no one about. Rumah itu ternyata adalah rumah milik seorang wanita bernama Winifred, atau kita panggil saja Winnie, yang setelah mendengar alasan kenapa Gawain masuk rumah orang tanpa izin, Winnie pun memaafkannya. Tetapi untuk menebus kesalahannya, Gawain diminta untuk membantunya melakukan sesuatu.
Tiba di danau, Winnie akhirnya jujur bahwa ia bukanlah manusia, melainkan jurig alias makhluk halus. Winnie mengaku adalah seorang korban pembunuhan yang kelapanya ditebas dan dibuang ke dalam danau, sehingga Gawain diminta untuk membantunya mencarikan kelapa Winnie yang berada di dasar danau. Setelah berhasil menemukannya, Gawain pun langsung mengembalikan tengkorak kepala Winnie ke atas ranjang tempat kerangka Winnie diletakkan, yang setelah beristirahat selama 1 malam, Gawain pun kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dengan hanya membawa kapak milik The Green Knight untuk dikembalikan. Saat sedang bermalam di dalam sebuah gua itulah, Gawain lagi-lagi bertemu dengan sosok asing yang kali ini adalah binatang rubah, yang karena rubah tersebut jinak dan terus ngingintil, Gawain pun menjadikannya sebagai teman yang selalu setia menemaninya dalam perjalanan. Setelah bertemu begal, jurig, dan terakhir careh, kali ini Gawain harus bertemu dengan gerombolan titan atau makhluk raksasa menyerupai manusia sedang berjalan ke arah utara, di mana Gawain ngagupayan salah satu titan bermaksud meminta tumpangan naik di atas bahunya. Namun itu sepertinya adalah ide yang buruk karena ya, nyaris saja Gawain mati dimakan titan tersebut, namun si rubah berhasil menyelamatkannya dengan mengaung cukup keras, yang ternyata para titan ini takut terhadap makhluk kecil seperti si rubah ini. Entah titan ini titan nyata atau hanya halusinasi Gawain saja, tetapi sebelum ia tiba di tempat ini, Gawain memang sempat memakan jamur liar akibat kelaparan, sehingga ya kemungkinan besar para titan ini hanyalah halusinasi Gawain saja. Gawain pun kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini tak sengaja menemukan sebuah rumah besar dan memutuskan masuk ke sana, tepat saat ia pingsan karena kelelahan. Keesokan harinya, Gawain dibangunkan oleh sang pemilik rumah yang bernama Tuan Edgar, seorang bangsawan kaya raya yang ternyata sudah mendengar kabar tentang Gawain sang kesatria pemberani yang melakukan perjalanan ke utara untuk mencapai Gereja Hijau, di mana Tuan Edgar mengaku tahu arah menuju Gereja Hijau dan meminta Gawain untuk istirahat selama beberapa hari di kediamannya. I will hunt, you shall rest, and we shall both... Perkenalkan, beliau bernama Nyonya Alicia, istri dari Tuan Edgar yang hari ini kebetulan sedang pergi berburu di dalam hutan. Nyonya Alicia pun mengajak Gawain melihat-lihat koleksi buku miliknya, yang di situ beliau memberikan satu buku berbentuk hati dengan imbalan Gawain harus menciumnya. Tak hanya itu saja, saat Nyonya Alicia menanyakan tentang kalung yang dikenakan Gawain, Gawain tidak berkata jujur terkait kalung tersebut yang merupakan pemberian Esal kekasihnya. Ia malah mengaku belum punya pasangan dan kalung tersebut hanyalah kalung biasa, sehingga Nyonya Alicia pun langsung mengambil kalung itu dari lehernya. Keesokan paginya saat Tuan Edgar masih berburu di dalam hutan, Gawain dibangunkan oleh Nyonya Alicia yang secara perlahan mendekatinya. Ia pun merayu dan menggoda, hingga pada akhirnya mereka berdua pun melakukan, sudahlah. Disinilah Gawain lagi-lagi tidak memenuhi syarat sebagai kesatria sejati ketika ia tidak setia terhadap pasangan sendiri, yaitu Esal, dan jelas ia tidak tahan terhadap godaan yang membuatnya terjerumus ke dalam lubang kenistaan. Tak ingin terlibat masalah dengan Tuan Edgar, Gawain pun buru-buru melanjutkan perjalanan. Ia tak sengaja bertemu dengan Tuan Edgar yang baru selesai berburu dan memberikan sebuah hadiah berupa seekor rubah yang tidak lain adalah si rubah sahabatnya sendiri. Happy Christmas! Tak lama setelah Tuan Edgar pergi, si rubah pun mendadak bisa berbicara. Ia melarang Gawain pergi menuju The Green Knight karena menurutnya itu hanya akan membawanya pada kematian. Si rubah juga bertanya terkait kain hijau yang merupakan jimat pemberian ibunya yang menurutnya itu tidak akan berguna di hadapan The Green Knight. Kesal karena si rubah seolah ikut campur urusannya, Gawain pun langsung mengusirnya saat itu juga.
Sesuai petunjuk dari Tuan Edgar, Gawain akhirnya tiba di Gereja Hijau yang mana di situ sudah ada The Green Knight yang menunggunya selama 1 tahun ini. Tepat di hari Natal, The Green Knight akhirnya bangun dari tempat duduknya di mana ia meminta Gawain untuk berlutut, yang ternyata aturan dari permainan kematian adalah mengharuskan Gawain untuk dipenggal kelapanya, persis seperti bagaimana ia menebas kelapa si The Green Knight setahun yang lalu, yang ketika The Green Knight akan mengayunkan kapaknya, tiba-tiba Give me a moment. Are you ready? Wait! Ya, Gawain yang ketakutan pun meminta The Green Knight untuk berhenti. Ia memutuskan untuk kabur dan tidak menepati janjinya. Secara kebetulan, di luar sudah ada kuda miliknya yang menunggu dan Gawain langsung pulang kembali ke kerajaannya saat itu juga. Jelas, di sini Gawain lagi-lagi tidak memenuhi syarat sebagai kesatria sejati ketika ia tidak memiliki sifat menepati janji. Sesampainya di rumah, Gawain langsung disambut oleh sang ibu termasuk Esela kekasihnya. Bahkan Raja Arthur pamannya sendiri mengira Gawain sudah berhasil memenangkan permainan kematian dan memberikan tahtanya kepada Gawain untuk menjadi raja baru di kerajaan Inggris ini. Beberapa waktu berlalu setelah Gawain resmi menjadi raja, Esel akhirnya melahirkan putra hasil hubungannya dengan Gawain. Namun karena Esel hanya seorang wanita pekerja rumah bordil, Gawain pun tidak mau menikahinya dan malahan memberikan uang sebagai ganti rugi, termasuk memisahkan Esel dari putra kandungnya. Gawain pun menikah dengan wanita lain yang berasal dari keluarga bangsawan. Beberapa tahun berlalu ketika putranya sudah besar, Gawain yang pada dasarnya pengecut, lemah, dan bukan kesatria sejati pun menolak ikut berperang dan malahan menyuruh putranya untuk menggantikannya, yang alhasil sang putra pun meninggal dalam peperangan. Karena sifat pengecutnya itulah, Gawain pun dibenci oleh rakyatnya sendiri, yang setelah bertahun-tahun berlalu, kerajaannya pun hancur diserang musuh. Gawain pun menarik kain hijau yang menjadi jimatnya selama ini dan mendadak kepalanya terpisah dari tubuhnya sendiri. Dan ternyata itu tidak lebih dari hanya bayangan Gawain saja apabila ia melarikan diri dan tidak menepati janji. Faktanya, Gawain masih berada di Gereja Hijau sedang berlutut menunggu The Green Knight memenggal kelapanya, yang setelah menyadari bahwa melarikan diri bukanlah solusi, Gawain pun memilih mati secara terhormat dengan menyerahkan kepalanya untuk ditebas oleh The Green Knight. Now I'm ready. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Ya, The Green Knight tidak melakukannya. Ia justru berkata, My brave knight. ya, Gawain lolos ujian menjadi seorang kesatria pemberani karena meskipun ia tidak memenuhi 3 syarat, yaitu dermawan, sopan, dan setia, Gawain masih punya sifat menepati janji, dan itu jauh lebih penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Jangan sampai sudah bertahun-tahun memimpin, satu pun tidak ada janji yang terrealisasi. Rakyat kecewa dong. Kerja apa selama ini Gawain? The Green Knight pun tidak jadi memanggil kepala Gawain karena sebenarnya ia hanyalah makhluk yang diciptakan oleh ibunya sendiri, yang seperti kita tahu ibunya Gawain adalah seorang penyihir dan sempat melakukan ritual, sehingga semua ini si ibu lakukan demi hanya untuk membentuk sifat kesatria dalam diri putranya. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah belajar untuk tidak mengumbar kata, karena begitu sesuatu diikrarkan, kita terikat dan tak bisa menariknya kembali. Ingatlah, bukankah banyak yang menunggu, dan terus menunggu? Sayangnya yang ditunggu bahkan sama sekali merasa tidak punya janji. Saya John mewakili rakyat Konoha mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Karanggigi Adebayor.